Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan tentang al-iman dan rukun-rukunnya yang disebutkan di dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu atau hadis Jibril alaihissalam, akhbirni 'anil iman, beritahulah aku tentang iman. Qala, beliau menjawab, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Sebelum kita lanjutkan, kita ulas kembali materi sebelumnya. Apa saja yang kita pelajari di pertemuan yang lalu? Apa yang kita pelajari? Iman secara bahasa. Baik, apa iman secara bahasa pengertiannya? Nama tasdiqul jazim ma'al istijabah, pembenaran yang mantap disertai dengan penerimaan. Kemudian bagaimana? Istijabah, penerimaan yang dimaksud ada dua bentuk. Yang pertama, jika berkaitan dengan berita, kabar, maka penerimaannya adalah dengan meyakininya, dengan meyakini apa yang diberitakan. Bentuk yang kedua, jika berupa perintah dan larangan, maka istijabahnya, penerimaannya adalah dengan melaksanakan, menaati, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Ini pengertian iman secara bahasa. Kemudian bagaimana? Definisi iman secara istilah. Secara istilah, iman memiliki dua pengertian.
Yang pertama adalah pengertian yang sempit dan yang kedua adalah pengertian yang luas. Dalam pengertian yang sempit, iman hanya mencakup sisi apa? Sisi batin. Dalam pengertian yang sempit, iman hanya mencakup sisi batin, ya. Dan dalam pengertian yang luas, iman mencakup sisi zahir dan batin. Sehingga dengan itu lebih luas cakupannya. Yang pertama tadi, pengertian yang sempit, iman hanya mencakup sisi batin. Sisi batin dari agama ini. Ya. Sisi batin dari agama ini yang ada di dalam qalbu, batin. Adapun sisi zahirnya atau lahiriahnya nanti itulah yang disebut dengan Islam. Islam zahirnya dan iman batinnya. Kapan istilah iman disebutkan dengan maksud pengertian yang sempit ini? Kapan itu? Ketika kapan? Ketika disebutkan bersama dengan kata Islam dalam satu konteks. Dalam satu konteks pembahasan disebutkan dua istilah ini, Islam, iman. Disebutkan secara berbarengan bersamaan dalam satu konteks pembahasan. Maka ketika itu yang dimaukan dengan Islam adalah sisi zahir dari agama ini, dan yang dimaukan dengan iman adalah sisi batinnya. Sisi batin dari agama ini. Ya. Ini sebagaimana atau sebagai contoh hadis ini disebutkan dua kata ini, Islam dan iman. Akhbirni 'anil Islam. Beritahulah aku tentang Islam. Al-Islam yaitu anta syahada la ilaha illallah dan seterusnya. Fa akhbirni 'anil iman. Beritahulah aku tentang iman. Iman yaitu antu'mina billah wa malaikatihi dan seterusnya. Maka yang dimaukan dari Islam adalah sisi zahir dan yang dimaukan dengan iman adalah sisi batin. Ini yang pertama. Yang kedua adalah pengertian yang luas, yang mencakup zahir dan batin. Nah, ketika itu iman semakna dengan kata din atau dinul Islam, semakna dengan kata din, agama. Ya, semakna dengan kata din. Sebab din, agama itu mencakup lahir dan batin. Dan dalam pengertian yang luas ini, iman juga mencakup lahir dan batin. Maka pada keadaan ini, iman semakna dengan din. Din adalah iman dan iman adalah din. Mencakup kedua sisinya, lahir dan batin. Nah, dalam pengertian yang luas ini, maka yang dimaukan dengan iman adalah apa? Apa pengertian iman? Dengan pengertian yang luas ini, iman yaitu apa? Iman yaitu gimana? Iman yaitu yang harus catat gimana? Nah, ucapan qalbu, ucapan lisan, amalan qalbu, dan amalan anggota tubuh yang diperintahkan Allah, yang mana dapat bertambah dan dapat berkurang. Ya. Dapat bertambah dan dapat berkurang. Dalam definisi iman ini, ya, dapat dikatakan ada dua bagian dalam definisi ini. Yang pertama adalah terkait dengan cakupan iman. Iman mencakup ucapan qalbu, ucapan lisan, amalan qalbu dan amalan anggota tubuh lahiriah. Berarti ini membahas tentang cakupannya. Kemudian ya,
dapat bertambah dan dapat berkurang. Ini bagian dari definisi iman, ya, yang menyebutkan apanya? Bisa dikatakan menyebutkan tentang sifat iman itu. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Jadi yang pertama tadi, bagian yang pertama tentang cakupannya, dan yang kedua tentang sifat iman, bisa bertambah dan bisa berkurang. Bukan satu kesatuan yang hilang sebagian maka hilang total. Ya. Ini definisi iman. Kemudian apa lagi yang kita pelajari? Iman. Nah, memiliki 4 cakupan. Seperti tadi. Iman mencakup 4 hal. Yang pertama, ucapan qalbu. Apa itu ucapan qalbu? I'tiqadat, keyakinan-keyakinan yang diperintahkan oleh Allah untuk kita yakini. Ya. Dan itu kembali kepada 6 rukun iman. Ya. Keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala, keyakinan tentang para malaikatnya, kitab-kitab sucinya, para rasulnya dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ya, apa? Ucapan lisan. Berarti ucapan lisan itu bagian dari iman. Ucapan lisan yang dimaksud, ya, semua ucapan, bacaan, ya, perkataan yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Seperti membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, ya, memberikan nasihat dan lain sebagainya. Itu semua iman. Itu iman kita. Kemudian yang ketiga apa? Amalan qalbu. Cakupan yang ketiga adalah amalan qalbu. Amalan qalbu juga bagian dari iman. Ya. Apa itu amalan qalbu? Apa amalan qalbu? Jadi perbuatan-perbuatan batin, hati, seperti tawakal, bertawakal, ya, mencintai, membenci, mengharap, takut, ya, dan lain sebagainya. Jadi hati ini berbuat dan bentuk perbuatannya yaitu bertawakal. Hati ini berbuat, perbuatannya adalah mencintai atau membenci dan seterusnya. Jadi mencintai apa saja yang diperintahkan untuk dicintai, membenci apa saja dan siapa saja yang Allah perintahkan untuk dibenci. Itu semua bagian dari iman. Itu amalan qalbu. Kemudian yang keempat apa? Amalan anggota tubuh lahiriah. Ini jelas. Amalan anggota tubuh seperti bersedekah, ya. Kemudian, ya, seperti membantu orang lain dengan niat lillahi ta'ala, ya, berpuasa, berhaji dan lain sebagainya. Kemudian apa lagi yang kita pelajari? Catatan apa? Nah, pengertian iman yang luas ini, ya, dimaksudkan atau dimaukan kapan? Ketika atau gimana? Ketika disebutkan, ya, sendiri. Ketika disebutkan secara bersendiri, ya, tanpa disebutkan kata Islam. Dalam satu konteks pembahasan yang disebutkan hanya kata iman, tidak dibarengi dengan kata Islam. Maka ketika itu yang dimaukan dengan iman adalah pengertian yang luas ini, mencakup lahir dan batin. Lahir dan batin. Lahirnya ya tadi ucapan lisan, amalan anggota tubuh. Batinnya ucapan qalbu dan amalan qalbu. Kemudian apa lagi? Nah, semana dengan dinul Islam. Kemudian apa lagi? Apa? Dalil tentang, ya, cakupan iman ini. Ya, dalilnya banyak. Di antara dalilnya adalah apa?
Ya, hadis ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Ya, gitu. Iman 70 sekian cabang. Ya, kemudian fa'a'laha dalam lafaz yang lain fa'afdhaluha, cabang tertingginya atau cabang terbaiknya adalah ucapan la ilaha illallah. Nah, ucapan la ilaha illallah, qaulu la ilaha illallah ini mewakili ya cakupan yang mana? Dari keempat cakupan iman tadi. Ucapan lisan dan ucapan qalbu. Qaul la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah dengan lisan, dan tentunya juga mengucapkan la ilaha illallah, mengikrarkannya di dalam qalbunya, yakni meyakini ya kebenaran makna la ilaha illallah, yaitu la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak hanya mengucapkan dengan lisan, tetapi juga meyakini maknanya dengan hati. Itulah ucapan qalbu. Jadi qaulu la ilaha illallah ini mewakili dua hal sekaligus, ucapan qalbu dan ucapan lisan. Qaul la ilaha illallah tidak mungkin hanya ucapan lisan, sebab dengan itu seperti orang munafik, yang penting ucapan lisan saja, itu sudah cabang tertingginya. Ya, enggak cukup. Ya, harus ucapan lisan dan ucapan qalbu, jujur di dalam bersyahadat. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anil tariq. Apa itu? Dan ya terendahnya, cabang iman terendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Nah, ini contoh untuk yang mana? Ya, amal al-jawarih, amalan anggota tubuh lahiriah. Contohnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu kan perbuatan anggota tubuh lahiriah. Cakupan yang keempat tadi. Hanya saja dicontohkan dengan yang terendahnya. Dengan cara yang terendah, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan gangguan yang dimaksud ya semua yang bisa mengganggu, apalagi membahayakan orang yang lewat melintas. Seperti yang diterangkan oleh para ulama, ya contohnya ya duri, ya singkirkan duri, batu yang menghalangi atau mengganggu atau membahayakan. Ya, demikian juga kayu, besi, ya. Kalau bahasa kita mungkin material. Demikian juga kendaraan pribadi kita yang terparkir memakan ya bagian dari jalan. Ya, dan semisal itu. Singkirkan gangguan dari jalan. Itu bagian dari iman. Imatatul adza 'anil tariq wal haya syu'batun minal iman. Apa itu? Rasa malu merupakan satu cabang dari iman. Satu cabang dari iman, rasa malu. Ya, rasa malu yakni ya rasa, perasaan, sifat di dalam hati yang biasanya mendorong seseorang untuk melakukan yang layak, yang pantas, yang baik, dan mencegahnya dari hal-hal yang tidak pantas, tidak baik. Itu malu. Ya. Malu terpuji atau tidak? Ya. Malu yang terpuji yang sesuai dengan syariat. Malu yang tercela ya yang melanggar syariat atau menyalahi syariat, seperti rasa malu yang mencegah seseorang melakukan perkara yang ma'ruf. Rasa malu yang mendorong seorang untuk melakukan yang mungkar, itu kan rasa malu yang tercela. Ibadah satu hal yang baik. Ya, malu beribadah ya berarti tercela rasa malunya. Ya. Dan pada asalnya seperti tadi, yang namanya malu itu hakikatnya pada asalnya Allah ciptakan di dalam diri manusia ya dengan hikmah, dengan tujuan supaya mendorong ya hamba tersebut melakukan hal-hal yang baik dan menghindari hal-hal yang buruk. Dan apa lagi? Sudah. Apa? Dalil yang kedua. Apa itu? Nah, bagaimana? Bagaimana? Apa? Dalil dari Al-Quran.
Al-Hujurat ayat 14. Ini dalilnya banyak. Kita hanya menyebutkan sebagian saja, sebagian kecil. Di antara dalil yang paling mudah untuk difahami dan paling mencakup adalah hadis tadi. Ya, iman ada 70 sekian cabang, mencakup semuanya. Ya. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Apa itu? Dan yang ketiga apa? Wa makanallahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyanyiakan iman kalian. Apa yang dimaksud iman di sini? Kata para ulama, maksudnya adalah salat. Allah tidak akan menyanyiakan salat kalian. Ini menunjukkan bahwa ya, salat itu bagian dari iman, dan salat ini setidaknya mewakili ya, amaran anggota tubuh. Ya, demikian juga di dalam salat ada ucapan lisan juga. Apalagi? Sudah. Sebelum kita lanjutkan lagi, apa yang mau barangkali ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas terkait materi yang sudah lewat? Atau mungkin masih ada yang ragu tentang cakupan iman itu. Iman itu mencakup ucapan qalbu, ucapan lisan, amalan qalbu, amalan anggota tubuh. Barangkali masih ada yang ragu atau ya masih menginginkan dalil, argumen yang mantap dan semisalnya mungkin. Mana? Ada? Iya. Iya, ya nggak cuma ya. Tapi yang mempengaruhi iman bukan hanya rasa malu ya, tapi banyak hal yang lain lagi. Memang rasa malu bagian dari iman. Ada mungkin yang kurang jelas mulainya? Baik. Berikutnya adalah tentang ya, beberapa dalil bertambah ya, dan berkurangnya iman. Beberapa dalil iman dapat bertambah dan dapat berkurang. Beberapa dalil tentang bertambah dan berkurangnya iman. Ya, kenapa Ahlussunnah bisa mendefinisikan seperti itu? Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Mana dalilnya? Ya, ya dalilnya banyak. Ya, sulit untuk disebutkan seluruhnya dalam satu kesempatan. Di antara dalil bertambah dan berkurangnya iman adalah firman Allah Subhanahu wa taala ya, dalam surat Al-Muddathir ayat 31. Al-Muddathir ayat 31. Allah taala berfirman, wa yazdadal ladzina amanu imana. Dan agar orang-orang yang beriman bertambah imannya. Dan agar orang-orang yang beriman bertambah imannya. Jadi sudah memiliki iman, tapi supaya imannya bertambah. Kemudian dalam surat yang lain, ayat yang lain, surat Al-Fath. Surat Al-Fath ayat 4. Allah Ta'ala berfirman, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Liyazdadu imanan ma'a imanihim.
agar ya, mereka bertambah imannya, agar mereka bertambah imannya ma'a imanihim, bersama dengan iman mereka yang ada, agar mereka bertambah imannya bersama dengan iman mereka yang ada, yang sudah ada. Demikian juga surat At-Taubah ayat 124. At-Taubah ayat 124. Allah Ta'ala berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Adapun orang-orang beriman, ya. Adapun orang-orang beriman, ya. Ya. Surat yang diturunkan menambah iman mereka. Jadi surat bagian dari Al-Quran yang diturunkan menambah iman mereka. Adapun orang-orang beriman, surat yang diturunkan menambah iman mereka. Bertambah iman mereka dengan sebab wahyu yang Allah turunkan. Fazadathum imanan. Kemudian ya ini ya, supaya kita punya bekal ya, tinggal di tengah-tengah masyarakat dengan aneka ragam keyakinan mereka ya, supaya kita bisa membekali diri dan bisa berargumen serta memahamkan kepada masyarakat yang belum memahami. Dalil yang lain, surat Al-Anfal, surat Al-Anfal ayat 2. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Wa idza tuliyat, dan bila dibacakan 'alaihim ayatuhu, kepada mereka ayat-ayatnya, ini ayat-ayat Allah, dan bila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, zadathum imanan, maka itu menambah iman mereka. Jadi iman itu bisa bertambah. Iman bisa bertambah. Kemudian dalil yang lain adalah hadis yang tadi kita sebutkan, hadis tentang syu'abil iman yang diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. Ya, kemudian bisa kita perhatikan di situ, bisa kita simpulkan iman itu bertingkat-tingkat. Fa'a'laha atau fa'afdaluha qaulu la ilaha illallah. Cabang yang tertingginya atau paling utamanya adalah ucapan la ilaha illallah. Cabang terendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan dan rasa malu, bagian dari iman. Bisa kita lihat bahwa iman itu ada cabang tertinggi dan ada cabang terendah, dan ada pertengahan. Iman itu bercabang-cabang dan masing-masingnya memiliki tingkatan yang berbeda-beda, menunjukkan bahwa iman itu satu kesatuan atau terbagi-bagi. Maka iman yang dimiliki seseorang ya, dengan orang yang lain itu berbeda-beda. Ya, berbeda sesuai dengan seberapa banyak dan seberapa utama cabang iman yang ada pada dirinya. Semakin banyak cabang keimanan pada dirinya, berarti ya imannya ya lebih tinggi, lebih banyak, lebih kuat ya daripada yang lain. Demikian juga satu orang yang sama
Ya. Imannya bisa berubah-ubah sesuai dengan adanya atau sesuai dengan jumlah cabang-cabang iman yang ada pada dirinya. Cabang tertingginya adalah ucapan la ilaha illallah dan terendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Semakin banyak, semakin utama cabang-cabang iman yang ada pada diri seseorang, maka semakin bertambah imannya dan demikian pula sebaliknya. Jadi iman itu mutafadhil, bertingkat-tingkat. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Kemudian dalil yang lain adalah hadis yang sering kita dengarkan tentang taghyirul munkar, mengubah kemungkaran. Gimana hadisnya? Baik. Nah, man ra'a minkum munkaran. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka ubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati', jika tidak mampu, fa bilisani. Fa illam yastati', jika tidak mampu, fa bi qalbi. Kemudian bagaimana? Kemudian kelanjutan hadisnya, wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah iman yang paling lemah. Yaitu apa? Mengubah atau mengingkari kemungkaran hanya dengan qalbu. Enggak bisa apa-apa, cuma qalbunya saja mengingkari dan membenci kemungkaran yang dia lihat, tanpa mengubahnya dengan lisan, apalagi dengan tangan. Hanya hati saja. Ini iman yang paling lemah. Berarti iman itu bertingkat-tingkat ya. Bisa bertambah, bisa berkurang. Ada iman yang kuat, ada iman yang lemah. Wa dzalika adhaful iman, itulah iman yang paling lemah. Demikian juga hadis yang lain ya, tentang wanita tidak berpuasa dan tidak sholat. Nabi SAW mengatakan gimana? Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba li lubbir rajulil hazimi min ihdakunna. Ya. Aku tidak melihat, kata Nabi SAW, aku tidak pernah melihat orang yang lemah akal dan apanya? Naqisati aqlin wa dinin, lemah akal dan agamanya, din. Ingat, dengan pengertian yang luas, dengan pengertian iman yang luas, iman itu semakna dengan apa tadi? Din. Berarti sama saja. Sama saja dikatakan, aku tidak pernah melihat orang yang lemah akalnya dan imannya. Lemah akalnya dan agamanya, ini imannya. Adhaba li lubbir rajulil hazimi, yang lebih mampu menghilangkan ya, menghilangkan ya, atau menggoyahkan ya, akal sehat lelaki yang tangguh, min ihdakunna, dibandingkan dengan kalian atau seorang dari kalian, wahai para wanita. Bisa menggoyahkan atau menghilangkan akal sehat laki-laki yang tangguh dan teguh pendiriannya, tapi bisa goyah. Nah, di sini Nabi SAW menyebut para wanita itu bagaimana imannya? Naqisat, lemah, naqis. Ya. Wanita itu lemah. Kenapa? Karena pada saat-saat tertentu ya, mereka tidak sholat dan tidak berpuasa. Ya kan? Disebutkan dalam kelanjutan hadis kan seperti itu. Dan yang dimaksud adalah jenis wanita ya. Ya, dibandingkan dengan jenis laki-laki secara umum jenisnya. Kalau laki-laki kan bisa sholat terus, bisa puasa terus ketika ada perintah untuk berpuasa dan sholat. Kalau wanita kan ya nggak mesti bisa ketika ada halangan, ya tidak bisa. Baik. Jadi hadis ini juga menerangkan bahwa iman itu dan agama itu
bisa apa? Kurang, ya kan? Naqisat. Sebaliknya berarti agama itu juga bisa bertambah dan menguat. Kemudian dalil yang lain adalah hadis tentang syafaat. Hadis tentang syafaat. Ya. Dikeluarkannya ahlun nar, penghuni neraka dari neraka. Ya. Ahlul jannah masuk ke dalam jannah. Ahlun nar masuk ke dalam an-nar. Termasuk orang-orang beriman, ya, yang Allah sucikan di dalam an-nar, neraka. Juga Allah masukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Nah, ya, dikatakan pada hari itu, pada hari kiamat, setelah semuanya masuk, yadkhulu ahlul jannatil jannah wa ahlun narin nar. Penghuni surga sudah masuk ke dalam surga, penghuni neraka juga masuk ke dalam neraka. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Keluarkanlah dari neraka. Ini perintah Allah kepada siapa ini? Keluarkanlah dari neraka. Perintah Allah kepada siapa ini? Siapa? Perintah Allah kepada penghuni surga. Wahai penghuni surga, keluarkanlah, ya, dari neraka. Ini yang dimaksud dengan syafaat, semisal ini. Jadi dengan sebab para penghuni surga, ya, orang-orang beriman yang masih berada dalam neraka dikeluarkan dari neraka, dari an-nar. Syafaat itu kan berarti, ya, menolong, ya, ada unsur menolong, membantu, menengahi, menjembatani, ya, supaya mendapatkan maslahatnya. Nah, ini orang beriman yang masih disucikan dalam neraka. Akhriju minan nar, keluarkanlah dari an-nar, dari neraka. Man kana fi qalbihi, siapa saja yang di dalam kolbunya, ya, di dalam kolbunya mithqalu habbatin min khardalin min iman, ya, seberat biji sawi dari iman. Orang yang di dalam hati mereka, orang-orang yang di dalam hati mereka masih ada apa ini? Iman, ya. Walaupun seberat biji sawi. Besar apa kecil? Kecil, imannya hanya segitu. Ya. Di mana mereka berada saat itu? Dalam neraka, sedang diazab. Keluarkanlah dari neraka, ya, orang-orang yang kalian lihat ada iman di dalam hati mereka walaupun seberat biji sawi. Nah, bagaimana, ya, ahlul jannah bisa melihat, bisa mengetahui ada imannya atau tidak? Allahu alam. Kita hanya mendapatkan khabar, berita seperti ini, dan ini berita ghaib. Yang wajib adalah apa? Kita imani sesuai dengan apa yang kita pahami dan tidak perlu, bahkan tidak boleh berlebihan, kebablasan. Bayangkan gimana ya, membagaimanakannya nggak boleh. Begitu ya. Nah, yang kita maksudkan di sini adalah bahwa, ya, iman itu bisa, ya, terkikis, bisa berkurang sampai hanya seberapa tadi? Seberat biji sawi. Berarti iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ini dalil lagi. Kemudian dalil yang lain adalah ijma', kesepakatan. Kesepakatan salaf, para sahabat kaum muslimin di zaman itu kan para sahabat. Para sahabat sepakat bahwa iman itu yazidu wa yanqus, bisa bertambah dan bisa berkurang. Ini agak banyak ya jadi pembahasannya ya. Ya memang supaya antum mantep gitu. Supaya antum itu enggak jadi Khawarij, supaya antum itu enggak jadi Mu'tazilah. Loh, apa kaitannya? Lah ini dasar keyakinan Khawarij ya ini. Mereka salah memahami, ya, definisi iman. Mereka salah memahami definisi iman. Kemudian ya, dalil yang berikutnya adalah dalil hissi. His itu berarti apa ya? Rasa,
ya, perasaan yang dirasakan oleh kita. Ya, dalil itu ada macam-macam. Tadi sudah kita sebutkan dalil dari Al-Qur'an. Kemudian dalil dari hadis, kemudian dalil ijma'. Kemudian ini ada dalil his, dalil hissi. Dalil atau bukti yang berupa his, apa yang kita rasakan. Ya. Masing-masing dari kita, ya. Kalau jujur merasakan atau tidak, terkadang ya semangat membara, menggelora untuk beribadah, menghadap kepada Allah, dan terkadang melemah semangatnya. Pernah ya merasakan? Apa istiqomah terus? Istiqomah apa ini? Istiqomah dalam semangat atau istiqomah dalam kemalasan? Terus-menerus dalam kemalasan. Pernah ya merasakan ya? Nah, sering semangatnya berarti. Oh, apa? Intinya kita rasakan perbedaan ini. Nah, ketika kita semangat di dalam beribadah, beramal, berarti iman kita kira-kira kuat atau lemah ini? Kuat kan? Imannya kuat ya. Berarti iman itu bisa bertambah, bisa menguat. Demikian pula sebaliknya bisa berkurang, bisa melemah. Ini yang kita rasakan di dalam hati kita. Kemudian bukti yang lain adalah dalil akli. Bukti logis. Bukti logis. Ya, secara logika. Ya, secara logika. Ya. Secara logika. Ya. Iman itu dipengaruhi oleh apa? Oleh atau bergantung pada ya tadi ilmu dan amalan ya. Bergantung pada tingkat pengetahuannya, kekuatan keyakinannya, demikian juga apa? Amalannya. Ya kan? Iman itu kan berarti percaya, membenarkan, meyakini. Semakin banyak pengetahuan seseorang tentang dinul Islam, tentang agama Islam, berarti semakin banyak yang bisa dia yakini. Semakin banyak yang bisa dia jadikan sebagai keyakinan. Ya kan? Maka hanya dengan perbedaan tingkat pengetahuan saja, ya, iman seseorang bisa berbeda. Ya, satu orang dengan orang yang lain, ini pengetahuannya lebih luas daripada yang itu. Pengetahuan dalam dinul Islam, dalam agama Islam, maka yang dia yakini, yang dia imani lebih banyak. Ya kan? Daripada apa yang diimani oleh orang itu. Karena orang ini, misalkan dia mengerti lebih banyak tentang perincian-perincian iman kepada Allah itu mencakup apa saja, perinciannya bagaimana. Iman kepada hari akhir. Hari akhir itu apa saja yang akan terjadi, detailnya gimana. Pengetahuan tiap-tiap orang kan berbeda tentang ini. Semakin banyak yang diketahui, maka semakin banyak yang diimani kan. Berarti imannya lebih banyak, bertambah. Ini kan dari logisnya. Iman itu bergantung pada tingkat pengetahuan. Demikian juga tingkat apa tadi? Keyakinan, kekuatan keyakinan. Ya. Misalkan, ya sebagai contoh, kita mendengar berita, informasi dari satu orang, lewat satu orang, satu informan. Informan ini kita anggap terpercaya, informan yang ya insyaallah valid informasinya ya tentang suatu hal ya. Kemudian ada orang lain selain kita yang mendapatkan informasi yang sama tetapi melalui 2 orang, 3 orang ya. Bahkan sekian banyak orang yang tidak terhitung menginformasikan hal yang sama. Mana tingkat keyakinan yang lebih kuat? Keyakinan yang lebih kuat orang yang pertama atau kedua? Kedua. Dengan sebab apa tadi? Jumlah informannya. Demikian juga ini. Ya, tingkat kekuatan keyakinannya. Sama-sama pengetahuannya seputar ini, cakupannya. Tetapi yang ini, ya, keyakinannya lebih kuat. Kenapa keyakinannya lebih kuat? Mungkin dia lebih mengerti banyak dalil. Dalilnya lebih banyak dia gali. Hal yang sama tapi dalilnya lebih banyak. Semakin mantap, semakin mantap, semakin mantap. Ya. Atau mungkin yang pertama, ya,
Dia memiliki pengetahuan yang sama tetapi sudah terkikis keyakinannya dengan sebab syubhat, dengarkan syubhat soalnya. Kan berkurang keyakinannya. Nah, demikian juga iman itu bergantung pada tingkatan amalan. Karena iman itu mencakup apa tadi? Ya, ucapan dan perbuatan, ucapan, amalan. Semakin banyak yang diucapkan, semakin banyak yang diamalkan, maka semakin bertambah imannya, demikian pula sebaliknya. Nah, ini beberapa dalil. Kemudian catatan, ya. Sebagian ahlu sunnah berpendapat iman bisa bertambah, namun tidak berkurang. Iman itu bisa bertambah namun tidak berkurang. Iman itu bisa bertambah namun tidak berkurang. Ini pendapat yang keliru. Dan ini pendapat yang keliru, menyalahi dalil. Yang disebutkan dalam definisi tadi gimana? Iman itu yazidu wa yanqus, bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Bisa bertambah, bisa berkurang, bisa menguat, bisa melemah, bisa meningkat, bisa menurun. Tapi sebagian ahlussunnah ternyata meyakini iman itu bisa bertambah, tapi terkait dengan berkurang tidak. Kenapa? Kata mereka, dalil-dalil yang ada itu hanya tentang penambahan iman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim wa yazdadal ladzina amanu iman, tentang bertambah-bertambah gitu. Maka jawabannya gimana? Kalau dicermati lebih jauh, ternyata juga ada dalil tentang apa? Berkurangnya iman. Karena mungkin kurang menggali dalil atau kurang mencermati dalil. Demikian juga secara logika, iman kalau bisa bertambah juga bisa berkurang. Bisa naik, bisa turun. Logikanya kan begitu. Iman yang mengalami kenaikan sebelum dia naik, iman yang mengalami kenaikan sebelum naik, berarti berada di level yang rendah kan? Berarti kan berkurang, di bawah maksudnya. Jadi dalil-dalil tentang bertambahnya iman itu juga secara iltizam atau istilzam, secara konsekuensi juga menunjukkan iman itu bisa berkurang. Baik, sebelum kita lanjutkan mungkin tentang kelompok-kelompok yang menyimpang dalam definisi iman, ada yang mau ditanyakan mungkin? Barangkali ada yang kurang jelas. Apa? Jelas sudah. Kenapa? Berapa ya tadi? Al-Mudaththir ayat 30? 31 ya? Ada lagi mungkin yang kurang jelas? Berikutnya golongan yang menyalahi Ahlus Sunnah dalam definisi iman. Golongan yang menyalahi Ahlus Sunnah dalam definisi iman. Golongan yang menyalahi Ahlus Sunnah dalam definisi iman. Ini bisa terbagi menjadi dua golongan besar yang menyalahi Ahlus Sunnah. Yang pertama adalah, mana dulu nih kira-kira enaknya? Khawarij dulu. Berarti Wa'idiyah. Yang pertama adalah Wa'idiyah. Wa'idiyah itu dari kata wa'id. Apa arti wa'id? Wa'id artinya? Siapa yang tahu santri? Wa'id, wa'idun.
Ada wa'dun, ada wa'idun. Wa'id apa? Enggak ada di mufradat itu. Enggak ada atau antum belum hafal? Belum hafal mungkin. Wa'idun artinya adalah ancaman. Berarti wa'idiyah adalah golongan yang berdalil dengan apa ini? Ya. Golongan yang hanya berdalil atau berpegang, golongan yang hanya berpegang dengan dalil-dalil tentang ancaman. Ancaman apa ini maksudnya? Ya, azab, hukuman, kemurkaan dari Allah dan semisalnya. Dan mereka mengesampingkan dalil-dalil tentang apa? Tentang rahmat dan ampunan. Tentang rahmat dan ampunan. Wa'idiyah. Baik. Wa'idiyah. Ya, jadi golongan yang hanya berpegang dengan dalil-dalil tentang ancaman. Ancaman dari Allah bagi orang yang minum khamr maka dia akan dilaknat. Ya. Barang siapa yang membunuh mukmin secara sengaja, ya, fajaza'u jahannam, ya, khalidan fiha, maka balasannya adalah jahanam, kekal dalamnya selama-lamanya dan semisal itu. Harus masuk neraka dan harus kekal. Baik. Nah, wa'idiyah terbagi menjadi dua. Wa'idiyah ada dua kelompok. Yang pertama, Khawarij. Bagaimana keyakinan mereka? Ya. Keyakinan mereka bagaimana? Ya. Keyakinan mereka mungkin dibuat poin saja enggak apa-apa. Keyakinan mereka yang pertama, pelaku dosa besar, ya, pelaku dosa besar keluar dari iman. Keluar dari iman, bukan mukmin lagi, sudah keluar dari iman. Yang kedua, ini masih terkait pelaku dosa besar ya. Pelaku dosa besar ya dihukumi kafir. Pelaku dosa besar dihukumi kafir di dunia. Jadi di kehidupan dunia diperlakukan, disikapi sebagaimana orang-orang kafir. Ya. Di antaranya apa hukum? Hukum orang kafir. Apa? Ya, kalau sebelumnya muslim kemudian melakukan dosa besar, muslim kemudian berzina, muslim kemudian melakukan minum khamr misalkan, atau dosa-dosa yang lain, riba, mencuri, maka dia dianggap murtad. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa mengganti agamanya, keluar dari Islam, maka bunuhlah dia. Halal darahnya. Demikian juga di antara hukum orang kafir gimana? Mana berarti? Hah? Tidak di dunia. Bayar pajak. Bayar pajak. Tapi mereka kan, kalau mereka meyakini orang muslim itu, orang muslim yang melakukan dosa besar murtad. Jadi ya enggak dibiarkan hidup. Enggak seperti ahli kitab ya, yang aslinya ahli kitab memang. Ahli kitab atau orang yang memang kafir asli, bukan kafir murtad. Ini murtad soalnya. Ya. Apa? Ya, ketika meninggal tidak disolatkan, tidak dimandikan, tidak dikafani, segera dibungkus saja. Kemudian tidak dimakamkan seperti dimakamkan kaum muslimin, buang saja, pendem. Dimakamkan di tempat berbeda. Demikian juga tidak tidak saling mewarisi dengan orang-orang muslim. Kan enggak boleh saling mewarisi orang kafir dan muslim. Kemudian
ya harus fasakh akad nikahnya dengan istrinya atau dengan suaminya, sudah enggak suami istri lagi, dan seterusnya ya. Kemudian yang ketiga, ini keyakinan Khawarij yang ketiga. Ya, yang ketiga. Ya, pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar. Ya. Ya. Gimana ya? Pelaku dosa besar. Ya. Kalau perbedaan dengan Mu'tazilah itu kan nanti dua, kesamaannya juga dua. Ya. Ya. Kemudian yang ketiga, pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka. Khalidun finnar, kekal di dalam neraka. Pasti masuk neraka dan pasti kekal. Ini keyakinan Khawarij. Keyakinan Khawarij. Ada berapa tadi? Yang pertama apa? Keyakinan Khawarij keluar dari iman, kemudian dihukumi kafir di dunia, kemudian kekal dalam neraka. Ya, langsung saja ke keyakinan Mu'tazilah. Berikutnya, golongan yang kedua adalah Mu'tazilah. Kelompok yang kedua dari Wa'idiyah adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah. Keyakinan mereka yang pertama, Mu'tazilah, keyakinan mereka yang pertama, pelaku dosa besar keluar dari iman. Pelaku dosa besar keluar dari iman. Sama enggak dengan Khawarij? Sama. Yang kedua, pelaku dosa besar, apanya dulu nih? Kesamaannya dulu atau apanya? Atau berurutan aja ya? Yang kedua, pelaku dosa besar ya, tidak dihukumi kafir. Tidak dihukumi kafir. Tetapi fi manzilah bainal manzilatain. Tidak dihukumi kafir, tetapi di keadaan antara keadaan ya. Tapi di keadaan antara iman dan kufur. Antara iman dan kufur. Apa itu? Ya mereka enggak menyebutkan. Mereka hanya mengatakan manzilah fi manzilatain, manzilah bainal manzilatain. Ya, satu keadaan di antara dua keadaan ini, antara iman dan kufur. Iman tidak, kufur juga tidak. Ya. Sudah keluar dari iman tapi tidak sampai kufur. Ya. Tapi antara dua keadaan. Keadaan apa ini? Enggak jelas mereka itu. Mu'tazilah ini. Intinya keluar dari iman. Kemudian yang ketiga, ya, pelaku dosa besar, ya, diperlakukan sebagaimana muslim. Pelaku dosa besar diperlakukan sebagaimana muslim di dunia. Pelaku dosa besar diperlakukan sebagaimana muslim di dunia. Jadi gimana? Seorang muslim yang kemudian melakukan dosa besar, maka ya tetap seperti biasa. Jelas ya? Tetap dianggap muslim. Dalam keadaan keyakinan Mu'tazilah, hati-hati, meyakini kita itu sudah tidak beriman dan nanti masuk keyakinan berikutnya itu kekal di dalam neraka. Jadi bahaya juga Mu'tazilah itu. Kemudian yang keempat, ya, pelaku dosa besar kekal di dalam neraka. Kekal di dalam neraka. Jadi kesamaan Khawarij dan Mu'tazilah berapa? Dua. Yang pertama apa? Pelaku dosa besar keluar dari iman. Yang kedua, pelaku dosa besar kekal di dalam neraka. Ya.
Kemudian perbedaan Khawarij dan Mu'tazilah berapa? 2. Yang pertama terkait dengan statusnya ya. Sebenarnya kalau mau ditambahi keyakinan Khawarij tadi ya enggak masalah, berarti pelaku dosa besar ya diperlakukan seperti orang kafir atau sebagaimana orang kafir. Jadi perbedaan Khawarij dan Mu'tazilah yang pertama, pelaku dosa besar apa? Kalau Khawarij ya statusnya kafir, ya kan? Kalau Mu'tazilah mengatakan statusnya manzilah bainal manzilatain, enggak jelas antara kufur dan antara iman dan kufur. Kemudian perbedaan yang kedua, Mu'tazilah meyakini atau Khawarij meyakini pelaku dosa besar diperlakukan seperti orang kafir, sebagai orang kafir, sebagaimana orang kafir. Ya. Adapun Mu'tazilah meyakini pelaku dosa besar diperlakukan seperti muslim. Jadi kalau mau dijabarkan tadi keyakinan Khawarij yang kedua tadi dijabarkan bisa jadi 2 itu. Itu jadi jelas perbedaan Khawarij dan Mu'tazilah. Jadi pelaku dosa besar menurut Khawarij itu ya statusnya adalah kafir. Ya, kemudian diperlakukan sebagaimana orang kafir. Statusnya kafir dan diperlakukan sebagaimana orang kafir. Kalau Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar statusnya apa? Ya fi manzilah bainal manzilatain, tapi diperlakukan seperti bagaimana muslim. Ini baru wa'idiyah. Baik. Mungkin kita tutup dengan ini kesalahan wa'idiyah. Kesalahan wa'idiyah apa ini dalam definisi iman? Kesalahan wa'idiyah dalam definisi iman adalah kesalahan wa'idiyah. Kesalahan wa'idiyah dalam definisi iman adalah meyakini iman itu satu kesatuan. Iman itu satu kesatuan. Ya. Tidak terpisahkan. Ya. Sehingga tidak bertambah dan tidak berkurang. Iman itu satu kesatuan, ya, tidak terpisahkan, sehingga tidak bertambah dan tidak berkurang. Satu kesatuan, ya, bisa kita bayangkan itu sesuatu itu gelondongan apa gitu, nggak bisa ini dibagi-bagi, nggak bisa. Hanya ada 2 kemungkinan, ada iman atau hilang iman, itu aja. Melakukan dosa besar, melakukan dosa besar ya berarti terjatuh dalam maksiat yang besar atau melakukan suatu kewajiban besar, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya, ya kan, meninggalkan kewajiban yang besar. Ya. Seorang yang terjatuh dalam perbuatan dosa besar atau melakukan dosa besar, maka bagaimana menurut Khawarij? Ya sudah, ke bawah semua, hilang kabeh. Jelas ya. Jadi satu kesatuan nggak bisa bertambah, nggak bisa berkurang. Ini secara umum begitu. Secara umum kesalahan mereka seperti itu. Satu kesatuan nggak bisa terpisahkan. Hilang satu, hilang semua. Ini secara umum begitu. Sudah jelas ya. Makanya penting tadi untuk memahami bahwa iman itu yazidu wa yanqus, bisa bertambah dan bisa berkurang. Baik, ada yang mau ditanyakan? Mohon. Kenapa? Gak bisa bertobat? Ya, bisa saja bertobat. Kenapa? Iya, tapi tetap bisa taubat. Tetap bisa taubat. Tapi kan ya tidak semua pelaku dosa besar itu kemudian bertaubat, kemudian jelas taubatnya diterima, taubatnya jujur. Ya.
Begitu. Sebagaimana orang kafir itu. Ya itu ada pembahasan sendiri di dalam fikih. Orang yang murtad itu bisa bertobat enggak gitu kan. Yang benar bisa bertobat. Menurut orang Khawarij juga nampaknya begitu, wallahu alam. Tapi masalahnya tadi, kalau enggak bertobat ya kafir. Jadi perbuatan dosa besar itu adalah kekufuran. Kufur besar, kufur akbar. Mungkin ada lagi yang kurang jelas. Insyaallah di pertemuan berikutnya itu tentang murji'ah ya. Itu golongan besar yang kedua, murji'ah. Murji'ah beraneka ragam, bertingkat-tingkat. Barangkali termasuk di antara mereka itu, barangkali saya enggak tahu ya. Barangkali itu yang diistilahkan dengan Islam kerentek itu saya enggak tahu. Yang penting apa dalam hati itu kan. Enggak tahu sebenarnya mereka itu bagaimana asal usulnya, sejarahnya bagaimana itu. Tapi kalau yang terangkan oleh para ulama dalam kitab-kitab tadi istilahnya murji'ah. Istilahnya murji'ah. Apakah sama atau tidak? Wallahu alam. Barangkali antum lebih paham karena interaksi langsung dengan mereka kan, tengah-tengah masyarakat. Ya, kita cukupkan dulu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Allah taala alam. Walhamdulillah wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.